Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para istri, keluarga, dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Quran berisi ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan Al-Quran tidak hanya tentang ilmu hukum, sains, akidah, dan tauhid saja, akan tetapi juga menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk obat-obatan alamiah. Berikut adalah 7 obat-obatan alamiah dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah kurma. Kurma merupakan tumbuhan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Mu'jam Al-Mahfaros di Al-Fazil Quran, Abdul Al-Baqi menjelaskan bahwa dalam Al-Quran kurma dimuat sebanyak 20 kali dalam 16 surat. Salah satu ayat dalam kitab suci yang menyebut kurma adalah surat Maryam ayat 23-25. Dalam ayat tersebut berkisah tentang derita dan rasa sakit yang mendera Maryam ketika hendak melahirkan. Ia bersandar ke pangkal pohon kurma, kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal kurma itu ke arahnya. Kemudian gugurlah buah kurma yang masak untuk dimakan dan sebagai obat rasa sakit ketika melahirkan. Kurma mengandung serat dan antioksidan yang tinggi. Manfaat nutrisinya dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Salah satu antioksidan yang terdapat dalam kurma dapat membantu menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Kemudian yang kedua yaitu zaitun. Zaitun disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa penting buah tersebut dalam sejarah perkembangan Islam. Buah zaitun tidak hanya memiliki nilai gizi, obat, dan kosmetik, tetapi juga memenuhi fungsi agama sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 20, Al-Quran memberitahu tentang buah-buahan yang harus dimakan dan berbicara tentang pohon zaitun yang tumbuh di Gunung Sinai yang menyediakan minyak dan bumbu untuk dimakan. Manfaat kesehatan dari minyak zaitun dikaitkan dengan sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Kemudian obat yang ketiga yaitu jahe. Sejak ribuan tahun yang lalu, jahe sudah digunakan untuk mengobati beragam penyakit. Bahkan jahe disebut sebagai rempah paling menyehatkan di bumi. Tumbuhan herbal ini juga ternyata disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17 yang artinya, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ayat tersebut bercerita mengenai gambaran surga. Allah menyebut bahwa penghuni surga akan diberi minuman dengan campuran jahe. Sejumlah penelitian menemukan manfaat luar biasa dari jahe, mulai dari membunuh bakteri, meredakan mual, mengobati batuk, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, hingga mengurangi risiko penyakit jantung.
Kemudian yang keempat, Habatus Sauda. Habatus Sauda atau biji jintan hitam berasal dari tanaman subtropis asal Timur Tengah yang telah digunakan sebagai obat sejak ribuan tahun lalu. Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya di dalam Habatus Sauda atau jintan hitam terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat jintan hitam terutama karena senyawa aktif utamanya yang disebut timoquinone yang telah menunjukkan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan sifat terapeutik lainnya yang melindungi tubuh dari kerusakan sel dan penyakit kronis. Kemudian obat yang kelima yaitu buah tin. Al-Quran punya satu bab bernama Surah At-Tin yang berarti buah tin. Bahkan Allah bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Referensi buah tin dalam ayat Al-Quran berbicara tentang manfaat obat dari buah tersebut. Dalam tradisi Islam, apapun yang namanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah memiliki keagungan atau kepentingan yang melekat padanya. Buah tin atau buah ara memiliki kandungan pektin, serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut menghilangkan kadar trigliserida berlebih dan membantu menghilangkan trigliserida. Selain itu, buah ara kering mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6, fitosterol yang bersifat kardioprotektif dan membantu meningkatkan kesehatan otak. Kemudian obat yang keenam yaitu madu. Madu sejak ribuan tahun lalu telah digunakan untuk mengobati beragam penyakit. Bahkan keistimewaan madu untuk kesehatan juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Manfaat madu juga telah diteliti oleh sejumlah ahli medis menunjukkan bahwa madu memiliki manfaat antidepresan, antikonvulsan, dan anti kecemasan. Antioksidan dalam madu dapat bermanfaat untuk penurunan resiko penyakit jantung. Dalam beberapa penelitian, madu juga terbukti membantu mencegah gangguan ingatan hingga perawatan luka. Penggunaan topikal madu tingkat medis telah terbukti meningkatkan penyembuhan luka, terutama luka bakar. Kemudian obat yang ketujuh yaitu pisang. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 27-33 yang artinya, dan orang-orang yang benar betapa diberkatinya mereka. Mereka akan berada di tengah-tengah pohon bidara yang tidak berduri, rumpun-rumpun pisang, naungan yang luas, air yang mengalir, buah-buahan yang melimpah, tidak pernah pada musimnya, dan tidak terlarang. Al-Quran menyebutkan secara umum tentang buah-buahan yang dimakan oleh orang-orang di surga, dan secara khusus disebutkan tentang pisang yang memberitahu kita bahwa pisang termasuk buah yang diberkahi. Pisang adalah tambahan yang bagus untuk sarapan atau camilan karena dikemas dalam potasium, serat, vitamin C, magnesium, dan folat. Pisang juga mengandung beberapa jenis antioksidan kuat termasuk flavonoid dan amina. Antioksidan ini punya banyak manfaat kesehatan seperti penurunan risiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 7 obat-obatan alami yang terdapat pada Al-Quran dan hadis
yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.